Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awe Oktaviani, NIM saya 2101030013. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Jadi, di sini saya akan menjabarkan kasus tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme yang sempat mengalami pro dan kontra. Rencana pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia di dalam upaya pemberantasan terorisme menuai pro dan kontra. Seperti diketahui, pemerintah telah merampungkan penyusunan rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Draft itu juga disebut telah diserahkan kepada DPR beberapa waktu lalu untuk dapat dibahas secara bersama-sama. Sejumlah pihak pun berharap agar pembahasan draft ini dapat dilaksanakan secara terbuka. Menurut Mahfud, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat, pada saat menyusun rancangan peraturan tersebut. Tak hanya itu, ia menyebut komunikasi juga dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pihak. Kendati demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan diharmonisasikan. Bahwa teror itu bukan urusan hukum semata, tidak semuanya diselesaikan hanya oleh polisi, kata beliau. Pada umumnya, kita diajak diskusi, kita tunjukkan, ini pasalnya, bahwa pelibatan itu diperintahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Ibu Mahfud. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR, Metia Hafid, mengaku belum menerima dan membaca Raperpres tersebut. Ia menduga bahwa rancangan itu masih berada di tangan pimpinan DPR. Meski demikian, Metia menambahkan, secara umum TNI memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu wewenang yang diatur di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam penumpasan terorisme harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan negara. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendesak agar pembahasan Raperpres ini dilaksanakan secara terbuka. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sejumlah elemen masyarakat sipil telah menolaknya. Penolakan muncul karena rancangan aturan tersebut dinilai berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Direktur Imparsial Al-Araf pada 2 Agustus lalu berkata, dalam konteks itu seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat. Ia pun mendesak agar pembahasan Raperpres ini dilakukan secara transparan, sehingga publik dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengawasi setiap perkembangan pembahasan dan memberikan masukan yang konstruktif di dalam penyusunan Raperpres tersebut. Kami mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan rancangan Perpres tersebut secara terbuka. Imbuh Al-Araf. Desakan serupa juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Komnas HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, keterbukaan pembahasan Raperpres tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, keterbukaan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Meminta agar pembahasan terhadap rancangan Perpres dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang menghormati hak partisipasi publik, ujar Komisioner Komnas HAM tersebut. Khairul menambahkan, peran TNI di dalam penanggulangan terorisme seharusnya hanya bersifat bantuan. Pasalnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Oleh karena itu,
Ia berharap penyusunan Raperpres ini didasarkan pada kerangka sistem peradilan pidana atau criminal justice system, bukan model perang atau war model, sehingga seharusnya bersifat ad hoc, didasarkan pada politik negara dan anggaran dari APBN, katanya. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, berpandangan, selama ini Polri sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi persoalan terorisme. Akan tetapi, bila nantinya TNI dilibatkan untuk mengatasi terorisme, sebaiknya hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu saja. Polisi sampai sekarang sudah bekerja sangat baik dan saya rasa sudah mumpuni. Namun apabila pada kasus-kasus tertentu tenaga TNI dibutuhkan, ya oke-oke saja, kata Sahroni. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dan Ketua Setara Institut Hendardi. Pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris seharusnya dibatasi, sepanjang aparat penegak hukum masih mampu menangani persoalan tersebut. Imparsial menilai pelibatan militer dan penanganan aksi terorisme merupakan pilihan terakhir, yakni dilakukan pada saat kapasitas penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi terorisme, kata Gufron. Adapun Hendardi menuturkan, TNI dapat dilibatkan dalam penanggulangan terorisme apabila terjadi eskalasi ancaman yang masuk dalam lingkup ancaman militer. Pengarahan TNI pun harus dijalankan dengan perintah otoritas politik. Karenanya diperlukan definisi yang jelas tentang aksi terorisme yang menjadi tupoksi TNI dan tindak pidana terorisme yang menjadi ranah aparat penegak hukum, agar tidak terjadi potensi tumpang tindih. Lanjut kata Hendardi. Lebih jauh Hendardi mengatakan, Raperpres yang telah diajukan ke DPR itu berpotensi merusak desain reformasi di sektor keamanan yang sudah ada. Setelah reformasi bergulir pada tahun 1998, sudah ada pemisah tugas dan wewenang antara TNI dan Polri, yaitu TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, dan penegakan hukum. Ia khawatir bila nantinya Raperpres itu disahkan menjadi Perpres akan mengakibatkan kemunduran di sektor ini. Sebab dengan rancangan tersebut TNI dapat dengan leluasa menangkal, menindak, dan memulihkan tindak pidana terorisme. Termasuk dalam hal ini mengakses APBD terkait terorisme, serta bebas dari tuntutan unfair trial dan peradilan. Alih-alih menuntaskan reformasi sektor keamanan, kepemimpinan Jokowi justru terus-menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas, kata Hendardi. Oleh sebab itu, ketegasan dalam pembatasan wewenang TNI dalam penanganan teroris harus diatur secara jelas di dalam Raperpres. Pertama, tugas TNI dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang untuk mengatasi aksi terorisme. Fungsinya hanya penindakan, kata Al-Araf. Menurut dia, pembatasan itu hanya untuk menangani pembajakan pesawat, kapal, atau aksi terorisme di kantor perwakilan negara sahabat. Selain itu, ia menambahkan, TNI tidak perlu dilibatkan dalam penanganan terorisme pada objek vital strategis, misalnya dalam hal ancaman terorisme terhadap presiden yang sifatnya harus aktual. Selain itu, eskalasi tinggi harus dimaknai terjadi pada saat darurat militer, bukan pada kondisi tertib sipil. Ia juga menambahkan, TNI juga tidak perlu memiliki fungsi penangkalan dan pemulihan dalam penanganan aksi terorisme. Pemberian fungsi penangkalan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam draft lama rancangan Perpres terlalu berlebihan dalam mengancam negara hukum dan HAM, kata beliau. Di samping itu, ada 5 catatan lain yang juga diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan. Yang pertama, penggunaan dan pengarahan TNI harus atas dasar keputusan politik negara, yaitu keputusan Presiden, dengan pertimbangan DPR. Hal itu sesuai dengan Pasal 7, Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 5, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang kedua, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di dalam negeri merupakan pilihan terakhir
yaitu dilakukan jika kapasitas aparat penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi aksi tersebut. Ketiga, pelibatan TNI hanya bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu. Hal itu disebutkan tugas utama TNI adalah untuk menghadapi perang. Keempat, pelibatan TNI harus tunduk pada norma hukum dan HAM yang berlaku. Dalam hal ini, TNI yang dilibatkan pemberantasan teroris harus tunduk pada KUHP, KUHP, dan Undang-Undang HAM. Dan yang kelima, alokasi anggaran untuk TNI dalam mengatasi aksi terorisme hanya melalui APBN, mengingat fungsi TNI hanya bersifat terpusat, sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang TNI. Pendanaan di luar APBN untuk TNI, APBD, dan anggaran lainnya memiliki problem akuntabilitas dan menimbulkan beban anggaran baru di daerah yang sudah terbebani dengan kebutuhan membangun wilayah masing-masing. Jelas, Araf? Ya, itulah penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai kasus pro dan kontra pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kalimat atau kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.